Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Kawan-kawan semuanya, berjumpa lagi dengan saya pada channel Black Horse 88. Baik kawan-kawan semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi video tentang mata gerinda potong ya. Dan kini sudah terkumpul kurang lebih 9 sampai 10 brand, 10 merek dan berjumlah 14 mata potong dengan berbagai merek yang sudah kami sediakan di sini. Dan tentunya dari masing-masing merek ini mempunyai kekurangan dan kelebihan ya kawan-kawan semuanya. Insya Allah nanti akan saya coba satu persatu. Dan pada kali ini yang akan saya uji adalah ketajaman daripada mata gurida potong dari masing-masing yang sudah saya sediakan ini, mana yang lebih pantas, yang lebih tajam dan layak untuk kita pakai untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Dan kemudian kita akan coba juga kekuatan daripada masing-masing mata gurida ini dengan tujuan agar aman ketika kita pakai, tidak mudah patah dan tidak mudah retak. Karena jika mata gurida ini gampang retak, otomatis akan membahayakan keselamatan bagi diri kita semua. Sebelumnya kita hitung kawan-kawan semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, dari 15 mata potong ini yang lebih besar ukurannya adalah brand daripada Taiyo Supercut Rayu nih ya. Rayu tuh apa nih dibacanya nih. Kemudian BWS, dan selanjutnya K dan M Master, Fujiyama dan juga Blackford. Kemudian yang agak lebih kecil daripada ukuran tadi yaitu merek Bosch. Ini yang sering kita pakai kawan-kawan semuanya. Kemudian merek modern, merek Bosch juga, tapi ini yang lebih mahal. Kemarin saya beli 12.000 satu piece ini. Tapi kalau yang merek Bosch yang ini biasa kalau beli grosir satu piece hanya 3.500 sampai 4.000. Kemudian merek Nippon Rasibon. Nah, ini merek Nippon Rasibon ini ukurannya lebih tebal. Kurang lebih ini 2 mili. Ya, 2 mili kawan-kawan. Dan ini kita singkirkan terlebih dahulu karena ukurannya lebih besar daripada yang lain. Kemudian WD tadi ada WD yang pertama, ini WD yang biasa tukang-tukang pakai, yang ini kawan-kawannya, yang kuning. Akan tetapi kita tambahkan merek WD yang hitam. WD yang hitam mana yang lebih bagus, dan harganya sama kawan-kawan semuanya. Kalau ini di online hanya 2.000, sekitar 2.000 rupiah. Ini juga sama 2.000 rupiah sampai dengan 3.000 paling juga. Kemudian yang lebih kecil lagi, ini brand daripada Makita. Makita ukurannya lebih kecil. Ini diameternya hanya 100 mm dengan ketebalan 1 mili kawan-kawannya, tipis sekali nih. Saya yakin sih ini tajam nih. Karena sesuai mereknya, Makita adalah brand yang sudah terkenal, yang tidak asing lagi di telinga kita semuanya para tukang. Yang selanjutnya brand Makita juga, tapi ini ketebalannya tidak sama dengan brand Makita yang ini. Kalau yang ini Makita Inox namanya, ketebalan 1 mili, dan yang lainnya 1,2 mili rata-rata. Insya Allah akan saya coba nanti bagaimana hasilnya dari masing-masing mata gurida potong ini. Silakan
kalian saksikan video ini hingga selesai kawan-kawan. Tapi sebelumnya, untuk kita semua apabila ingin menggunakan mata Gurinda potong, agar terlebih dahulu kita memperhatikan mata Gurinda ini retak atau tidak ya. Kita teliti sedetail mungkin, karena jika retak akan membahayakan bagi keselamatan kita semuanya. Merek PWS, ketebalan 1,2 mili. Dan M Master, ketebalan 1,2 mili. Terputus rapi, sama seperti Taiyu, namun agak sedikit lama kawan-kawan. Lumayan tajam kawan-kawan dan rapi. Benar kawan-kawan semuanya, putus rapi. Ini WD yang hitam ini lebih tajam daripada yang kuning. Ternyata masih kalah kawan-kawan. Selanjutnya yang terakhir, kalau dilihat dari sisi belakang sama merek Bosch yang ini. Kalau ini berbeda kawan-kawan, merek WD berbeda, Blackboard berbeda, ini juga beda. Kalau ini rapi dia, memang kita lebih kecil ukurannya. Ketebalan 1 mili kali 100 mm.
potong rapi kawan. Potong rapi. Baik, selanjutnya kawan-kawan akan kita coba di bahan per. Sekali gores ini sudah tajam, sudah dalam ya, dan sanggup mengikuti alur. Sama juga, tapi agak meleset di awal di sini, tidak langsung menancap seperti Makita. Lebih tajam kawan-kawan ya, hasilnya lebih dalam. Bisa dilihat hasilnya lebih dalam. Agak miring-miring dikit gitu, jadi agak Blackford agak goyang dikit. Intinya Blackford kurang tajam ya kawan-kawan. Fujiyama hasilnya dalam juga, tajam juga. Tapi yang saya rasakan tidak seperti mata bos yang ini. Kalau hasil sama, hasil kedalaman sama. Walhasil merek WD ngebental-bental kawan-kawan, tajam sih tajam, hasilnya dalam juga kan, tapi ngebental-bental ya. Ini agak retak-retak. Ini hasilnya lebih kecil dari WD yang pertama. Untuk kedalaman sama. Ini lebih cepat, lebih halus. Kita tekan dulu.
hasilnya lebih dalam kawan-kawan, dalam sama dengan kedalaman WD merek Bos, dan juga tadi merek apa tuh lupa saya, bisa dicek kawan-kawan semuanya. Yang terakhir ini dalam sekali kawan-kawan. Posisinya biar sama sama yang tadi, kita ganjal dulu kawan-kawan. Ini meleset karena terlalu melengkung saya bikinnya kawan-kawan semuanya. Sama dalamnya kawan-kawan. Agak juga buat potongnya nih. PWS ketajaman sama. Ketajaman sama kawan-kawan. Buat motongnya lumayan halus. Semuanya sudah kita coba. Intinya dari semua brand atau semua merek, dari masing-masing mata pisau potong ini semuanya baik dan semuanya juga layak dipakai, karena tidak mungkin pabrik membuat produk itu dengan asal-asalan tanpa ada pertimbangan ya kawan-kawan semuanya. Jadi semuanya dari segi kekuatan dan segi ketajaman juga sudah diperhitungkan oleh semua pabrik. Hanya di sini saya akan mencoba dari masing-masing ketajaman daripada mata gurinda potong ini. Selanjutnya akan kita patahkan dari masing-masing mata gurinda ini, mana yang lebih gampang retak dan mana yang lebih gampang patah. Itu sebaiknya tidak kita pakai kawan-kawan semuanya, walaupun semuanya juga tajam, walaupun semuanya tadi bisa memotong sesuai alur. Namun itu baru dari segi ketajamannya saja, belum dari segi keamanan untuk kita semua. Biasanya kalau mata gerinda ini kita patahkan dari sini agak lebih sulit kawan-kawan semuanya. Pernah saya coba kemarin dari brand Blackfoot, dari brand Blackfoot atau merek Blackfoot ini keras sekali ketika saya patahkan dari sini kawan. Kita coba nih. Saya gunakan tenaga yang sama ya. Saya tidak melebih-lebihkan di sini karena saya juga tidak mengunggulkan dari satu atau dua produk. Yang saya cari adalah memastikan keamanan dari berbagai merek mata gurinda potong ini, agar kita semua yang sering menggunakan mata gurinda potong untuk memotong-motong besi, metal ataupun baja ringan, kiranya aman, tidak gampang retak. Kita coba Blackfoot ya kawan-kawan, kita patahkan.
keras kawan-kawan semuanya kalau dari sini. Kemudian kita patahkan dari sebelahnya. Ini lebih gampang kawan-kawan. Selanjutnya kita coba dari brand RAYU atau Rayu. Kita coba patahkan sekuat Blackfoot atau tidak. Kalau Blackfoot tadi kuat banget dari sebelah sini dan mudah dipatahkan dari sebelahnya, sebelah depan. Ini gampang patah kawan-kawan. Ini gampang banget patah ya. RAYU gampang banget patah. Tidak susah saya mematahkan. Dan ini juga gampang patah seperti kayu. Kalau Blackfoot tadi, Blackfoot keras banget, keras. Ini Blackfoot. Tuh, nempel banget ya. Blackfoot. Cuman kalau dari segi ketajaman Blackfoot kurang memang. Tapi kalau dari segi keamanan insya Allah brand Blackfoot aman kayaknya. Tapi ya selanjutnya aman atau tidaknya tergantung kita ya, ketika menggunakan mesin. Kalau kita tidak safety, tidak memakai helm, tidak memakai sarung tangan, tidak memakai sepatu, juga tidak memakai daripada pengaman gerindanya ini ya khawatir juga, walaupun mata gerinda ini tetap kuat ya kawan-kawan, karena bisa saja ya namanya bahaya itu, bisa saja ringnya mengendur kemudian ininya goyang gitu, dan ketika sudah goyang kan kemana-mana ini matanya, dan kalau sudah goyang ini mata gerinda ini kan gampang lepas dan gampang pecah juga, dan itu akan membahayakan bagi kita semua. Blackfoot nomor 1 ya, yang kalau mengadu keuletan, kekuletan. Kemudian Rayu ini apa tuh dibacanya ini, itu lebih gampang patah kawan-kawan sekali. Kemudian WD brand WD yang kuning yang biasa para tukang pakai ini mayoritas kebanyakan di mana-mana WD ini yang paling laris di material kawan-kawan. Sekarang kita patahkan, dia gampang patah atau tidak. Agak keras sedikit daripada Rayu. Kemudian WD yang hitam. Ini agak sedikit lentur ya kawan-kawan. Cuman mirip-mirip juga sih sama yang ini, sama WD yang pertama. Cuman ini agak sedikit lentur ya. Ketika mau patah itu sedikit kertek-kertek gitu. Saya rasa sih semuanya sama dari semua mata gerinda ini. Ini bentuknya sama dengan yang WD yang hitam. Lebih gampang patah kawan-kawan, lebih mudah sekali. Ini lebih mudah sekali. Ini lebih mudah, kayak kerupuk. Ini sengaja saya patah-patahkan, bukan nyombongin saya banyak duit ya kawan-kawan semuanya. Cuman saya ingin berbagi seputar mata gerinda, agar ketika mata gerinda itu kita gunakan aman untuk kita semuanya, tidak membahayakan. Merek Fujiyama, regas sekali, gampang banget patah. Ini merek modern, gampang juga. Ini saya beli satu doang kemarin, karena memang jarang, mereknya jarang yang make, dan juga memang belinya duitnya pas-pasan.
Ini gampang banget, mudah sekali. Nggak tahu ini dibacanya gimana. Yang saya tahu hanya super cut. Super cut. Ini kita patahkan dari belakang, mudah juga. Ini gerinda-gerinda atau gerinda yang seperti ini tajam nih kawan-kawan, tapi semuanya mudah patah. Nah bos, gampang banget. Agak sedikit sulit ya, agak sedikit nempel dia, karena dia bagus, produk bagus ini kawan-kawan. Ini kalau dari depan semuanya sama, merek Taiyo. Sekarang kita coba merek Taiyo. Masih gampang dipatahkan. Nah ini yang agak keras. Pertama Blackfoot. Ini nomor 1 buat keuletan, nomor 1, tidak gampang patah dari belakang. Kemudian yang kedua merek Makita. Dan yang selanjutnya merek Bosch yang saya beli seharga 15.000. Ini satu. Gampang patah juga. Oke kawan-kawan semuanya, itulah eksperimen dari saya tadi. Semua mata gurinda tadi sudah saya coba ke media besi bulat atau as ukuran 6 mm. Kemudian saya coba juga membuat alur sesuai pola yang sudah saya coret. Semuanya juga tajam, nah semuanya juga bagus. Dan kemudian yang terakhir tadi sudah saya patahkan satu persatu. Selanjutnya tinggal kalian memutuskan atau memilih dari masing-masing produk tadi. Saya tidak menyarankan membeli produk merek ini dan itu semua terserah kalian. Cuman yang kalau dari segi keuletan, kata saya tadi Blackfoot yang paling ulet. Dan kalau dari segi ketajaman, merek Taiyo yang paling tajam, dan juga merek Bosch ya. Cukup sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan dari saya, mohon dibukakan pintu maaf dan mohon dimaklum. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.